Oke, kemudian selanjutnya kita akan belajar untuk membuat bentangan oblik silinder ya, atau silinder miring. Nah, untuk silinder miring itu caranya sedikit berbeda ya dengan yang silinder lurus terpancung ini. Karena di sini kalau kita lihat penampang melintangnya terhadap garis senternya ini itu adalah lingkaran ya kalau di sini, sedangkan di sini itu penampang melintangnya itu elips. Maka caranya pun juga berbeda. Nah, untuk silinder miring ini kita gunakan bantuan ini ya, bentuk dari sambungan di sini ya, bukan dari potongan atau bentuk cross section terhadap garis sumbu ini seperti yang di sini tadi, tetapi di sini kita menggunakan bantuan lingkaran yang di sini. Jadi sambungannya ini tadi bentuknya lingkaran ya di sini. Maka kita gambar dulu di sini ya. Garis tengahnya itu ini ya. Nah, di sini kita buat lingkaran. Nah, ini untuk supaya bisa muncul seperti ini ya. Itu kalian bisa aktifkan dulu O-track-nya ya. Object snap track-nya pastikan muncul supaya bisa kalian tarik garis seperti ini, muncul garis bantunya seperti itu ya, supaya dia sejajar dengan ini, maka nanti bentuknya juga sama. Di sini juga kalau kita lihat, nah pasti sama. Nah, seperti itu. Nah, oke, pastikan lingkaran ini pas tepat terhadap ini ya, proyeksi terhadap sambungannya di sini ya, sambungan dari connectingnya ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu langkah kedua itu sama dengan sebelumnya ya. Ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kita gunakan contohnya 16 bagian. Kita array dulu, polar array. Tabel objeknya ini, center pointnya ini, jumlahnya 16. Kita preview dulu. Kalau sudah oke, accept. Nah, kemudian garis ini kita proyeksikan lagi ke atas. Nah, ini setiap pembagiannya ini. Oke, kemudian dari titik ini, pembagian ini kita proyeksikan sejajar dengan garis sumbunya. Nah, kita ambil saja garis ini ya, ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ubah jadi garis tipis ya, biar berbeda. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita buat garis seperti ini ya. Dari sini ortonya kita matikan. Nah, tegak lurus terhadap garis sumbu dari silinder miring ini. Nah, untuk membuat garis tegak lurus itu pastikan objek snap perpendikulernya itu aktif ya, untuk perpendikulernya. Simbolnya seperti ini ya. Nah, ini artinya dia sudah tegak lurus perpendikuler, itu muncul keterangannya. Jika belum muncul, ini saya ulangi ya. Di setting ini pastikan perpendikulernya aktif. Nih, harus tercentang supaya muncul itu. Nah, ini saya letakkan di sini. Berarti ini garis ini sudah tegak lurus terhadap garis sumbunya. Kemudian garis ini saya pindah, move ke setiap perpotongan pembagiannya ini ya. Letakkan di sini satu. Kemudian ini kita copy ke sini.
Nah, kita copy ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah karena di sini ya, di sini kan, sebentar, ini kita buat dulu, kita ambil dulu dari sini ya. Kita buat dulu batas platnya nanti ya, ujung platnya kita copy dari sini aja, kita ambil satu. Nah, kita anggap nanti batas platnya di sini. Nah, di sini batas plat. Nah, batas panjang plat kesananya itu kita belum tahu ya. Kalau di sini tadi kan panjang platnya ini kan sepanjang keliling lingkaran ini. Karena di sini penampang melintangnya itu bukan lingkaran tapi elips, maka seharusnya panjang plat yang dibutuhkan ini adalah keliling elipsnya. Sedangkan kita kan nggak tahu berapa keliling elipsnya. Di sini yang diketahui adalah penampang melintang dari ujung sambungannya ini di sini, yaitu lingkaran ini. Maka nanti untuk menentukan panjangnya kita gunakan cara di sini ya. Caranya yaitu gini. Prinsipnya nanti untuk ini ya, lingkaran di sini, di sambungan di sini itu kan bentuknya lingkaran ya. Lingkaran. Maka nanti bentukan di sini, kalau kita bentuk seperti ini contohnya, misalkan bentukan sepertinya, maka panjang dari lingkaran dari bentukan seperti ini, supply-nya ini nanti panjangnya harus sama dengan kelilingnya ini. Beda ya, kalau ini tadi kan yang harus sama dengan keliling yang ini adalah panjang dari ininya. Sedangkan yang silinder miring ini nanti panjang yang ininya itu harus sama dengan lingkaran. Karena di sini yang sebagai sambungan adalah yang bagian sini. Oke, maka nanti untuk menentukan panjangnya itu kita gunakan ini, atau kelilingnya tadi ya, kita gunakan panjang dari setiap masing-masing bagian ini. Sebagai contoh ya, misalkan ya, jadi gini, jadi panjang setiap pembagian ini ya, dari garis pertama, kita anggap ini adalah garis pertama, ini ya, garis pertama ini ya, ini garis pertama, saya beri warna merah. Garis kedua saya beri warna misalkan kuning ya. Maka panjang dari garis merah dengan garis kuning itu kan ini ya, dari sini ke sini ya, yang melengkung ini ya. Nah ini maka nanti dari sini, dari ujung sini ke garis kedua ini juga panjangnya harus sama dengan panjang dari garis pertama dan garis kedua ini. Nah seperti itu, karena nanti bentukan di sini itu harus match atau harus terhubung dengan lingkaran ini, maka panjangnya harus sama. Oke, saya contohkan aja biar nggak bingung ya. Jadi untuk cara mudahnya ya, kita gunakan bantuan lingkarannya. Jadi seperti ini, kita buat lingkarannya di sini ke sini. Ini kan radius ya, lingkaran ini kan jarak di sini ke sini kan radius ya. Radius ini kemanapun, ke arah manapun, kalau lingkaran ini kan sama. Ke sini juga sama, panjangnya gini sama, maka kita bisa gunakan bantuan lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini kita copy. Atau kita move aja ya, kita move dari titik pusatnya ini ke ujung dari garis merah ini. Nah, perpotongan dari garis merah pertama ini ke sini. Sorry, belum ke copy. Move dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Maka jarak dari sini ke sini tadi itu sama dengan jarak dari sini ke perpotongan dengan garis kedua dengan lingkaran ini, dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Ini kita tandai menggunakan poin di sini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian garis kedua ke garis ketiga kan sama, ini karena pembagiannya sama maka lingkarannya juga sama. Kalau kita buat lingkarannya dari sini ke sini, dari garis kedua ke garis ketiga ini, pembagian ketiga ini, lingkaran ini pasti sama dengan yang sebelumnya tadi karena pembagiannya sama. Maka kita gunakan
lingkaran ini saja. Ini kita move saja. Nah, ini kita move, kita pindah ke garis kedua. Nah, sini. Maka jarak garis kedua dengan garis ketiga itu di sini perpotongannya. Nah, ini kita buat tandai lagi, kita buat poin lagi seperti ini. Nah. Oke ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini kita move lagi dari sini ke sini. Kemudian kita tandai lagi. Ini jangan sampai salah ya, jadi kalian harus teliti. Ini kita move lagi ke sini, kita tandai lagi di sini. Ini kita move sini, kita tandai lagi di sini. Ini terakhir di sini. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi ini adalah garis terakhir ujung sebelah sini ya. Oke, seperti ini. Ini baru separuh bagiannya. Untuk separuh bagian selanjutnya, seperti langkah yang di sini ya, kita mirror saja. Nah, untuk sumbu mirrornya kita copy dari sini aja ya. Ini kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, ini kita seleksi semua sama dengan ini ya juga. Dan kita mirror MI dari sini ke sini, enter. Nah, ini adalah bentukan dari potongan dari bagian sininya. Nah, kemudian ini kita hubungkan menggunakan spline ya. Hubungkan mulai dari ujung sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi potongannya seperti ini. Untuk bagian atasnya itu caranya sama ya, karena ini bentuknya sama ya, maka ini langsung saja bisa kita pindah ke atas ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Ini kita copy. Dua ini kita copy. Kita letakkan di ujung sini. Nah, ini kalau kita yang ujung ini, kalau kita tarik garis ke sini pasti letaknya di ujung ini juga. Oke, baru ini kita trim ya. Jadi plat yang kita butuhkan harus ini ya, harus sepanjang ini ya, setinggi ini ya, sorry. Ini kita copy ke sini. Nah, ini sorry, ini nggak pas. Nah, harus setinggi ini platnya. Nah, harus tinggi dari sini ke sini. Itu plat yang kita butuhkan. Ini aja. Bisa trim. Nah, saya beri tanda merah ya platnya ya. Ini kita hapus saja. Nah, plat yang kita butuhkan adalah ini, sepanjang ini, setinggi ini, selebar ini. Kemudian kita mal dengan bentangan yang kita buat tadi, kemudian kita potong nantinya. Kita potong menjadi seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentangan dari silinder miring ini. Jadi ini yang warna kuning ini adalah keliling dari bagian sini ya, bagian sini. Nah, maka keliling ini harus sama dengan keliling lingkaran ini supaya dia match, ketemu ya, ketika dihubungkan. Jadi cara mengecek benar salahnya, keliling lingkaran ini harus sama dengan panjang dari spline-nya ini, garis lengkungnya ini yang kita buat tadi. Nah, kita cek ya, kita cek. Kalau pembuatnya teliti pasti sama. Kita cek di sini panjangnya atau circumference-nya kelilingnya ada 188, sekian. Nah, kita cek, alis lagi. Kita cek, kita pilih yang ini. Circumference. Kalau itu untuk lingkaran ya, kalau circumference ya. Kalau bentuk spline itu adalah length ya. Di sini cari yang length. Nah, ini 187. Tadi 188 ya. Selisih 1 mili. Nah, selisih ini terjadi karena tadi ya, panjang ini, lingkaran ini kan kita tadi anggapannya adalah garis lurus seperti ini ya. Karena tadi kan kita menggunakan lingkaran ya. Artinya kita jarak dari pembagian pertama ke kedua ini adalah garis lurus seperti ini. Karena kita tadi bantuannya ada lingkaran atau radiusnya, maka lurus. Padahal panjang sebenarnya adalah garis melengkungnya ini. Begitu halnya sama juga di bagian sini. Jarak sini ke sini itu harusnya bukan lurus tapi lengkungannya ini yang kita ukur. Makanya itu membuat dia selisih. Kalau pengen lebih akurat, maka pembagiannya harus lebih banyak supaya perbandingan garis lurus ini dengan garis lengkungnya itu juga tidak terlalu jauh. Jadi kalau semakin banyak garis pembaginya kan otomatis garis lurusnya itu akan menjadi seperti lengkungan kalau semakin kecil-kecil dihubungkan gitu. Oke, ini kita hapus supaya lebih jelas ya bentuk dari bentangannya. Nah, seperti ini bentangan untuk silinder miring. Oke, jadi berbeda seperti itu untuk membuat bentangan truncated right cylinder atau silinder pancung dengan oblique cylinder atau silinder miring. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.